wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yulia Putri, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pasuruan. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Di sini nantinya saya akan mensosialisasikan mengenai materi yang telah saya dapatkan pada materi UTP modul 1.4 yang akan saya sosialisasikan kepada guru-guru di sekolah saya. Selamat menyaksikan videonya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan mencapai kepada alam kebahagiaan yang sama-sama kita rasakan saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, seterusnya ibu-ibu yang akan mengadakan diseminasi budaya positif pada kesempatan kali ini, yang mana nantinya kita akan menerima pemahaman dan penerapan budaya positif dari teman-teman kita, Ibu Desi Haryanti SPD, kemudian Ibu Riri Anggraini SPD, selanjutnya Ibu Anissa Yulia Fitri SPD, yang nantinya akan memberikan pemahaman kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka nantinya akan mengadakan sosialisasi aksi nyata mengenai budaya positif. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Allah Tuhan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan sering melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita sering berselawat kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang berkesempatan hadir dalam rangka nantinya saya akan mensosialisasikan mengenai aksi nyata budaya positif. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata pembukaan, di sini saya Anissa Yulia Fitri, calon guru penggerak angkatan 11, nantinya akan memberikan sosialisasi mengenai aksi nyata penerapan budaya positif. Di sini saya dibimbing oleh fasilitator hebat saya, yaitu Ibu Netwa Kesriati MPD, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Karmelia Melati MPD. Di sini nantinya saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nantinya ada mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Juga ada keyakinan jelas, segitiga institusi, kebutuhan dasar manusia, dan ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu mengenai budaya positif. Adapun itu budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Adapun budaya positif ini terdiri dari 7 bagian.
ada paradigma perubahan paradigma belajar, adanya disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru, segitiga restitusi, dan juga ada motivasi perilaku manusia. Pada pembelajaran dengan paradigma kali ini, yaitu merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita terapkan pada kurikulum Merdeka dan juga adanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan di sekolah, yaitu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, sebelum saya lanjutkan, bagaimana kita menawarkan icebreaking breaking terlebih dahulu? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Ini baru makan apa ini santai saja, nggak usah terlalu bergerak ya. Ada panas kan? ya nahan tuh Tolong ya. Coba kita ulang lagi. Ini cuma jalan tempat. Oke. Kita 1, 2, 3. jalan di tempat, jalan di tempat, pegang pundak dan anggukkan bahumu, goyangkan ke kanan, goyangkan ke kiri, kita ulang sekali lagi. Oleh jalan di tempat, jalan di tempat, lalu peganglah kedua pinggangmu, goyangkan ke kanan, goyangkan ke kiri, berputarlah lalu melompat. Oleh jalan di tempat, jalan di tempat, lalu bentangkan sebelah tanganmu, berbagai tangan seperti burung, berputarlah lalu melompat. Oleh jalan di tempat, jalan di tempat, lalu tersenyumlah untuk kawanmu, tengok ke kanan, senyum tengok ke kiri, semuanya bahagia selalu. Hai semua bahagia selalu. Terima kasih Bapak Ibu sudah kembali. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Selanjutnya mengenai siklus positif, yaitu adalah kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan mengenai nilai-nilai kebajikan ini ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal itu. Yang pertama ada keadilan. Yang akan kita terapkan di sekolah ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, mandiri, integritas, dan juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita nantinya akan kita terapkan kepada murid kita. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan kebebasan dan kasih sayang, dan juga ada kebutuhan kedewasaan. Yang pertama mengenai bertahan hidup, kita misalnya terhadap kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian mengenai kebutuhan
Kebebasan ini mencoba mandiri, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kebutuhan kita untuk penguasaan. Bagaimana penguasaan diri kita, harga diri, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada kebutuhan kesenangan. Ini semua ada 5 kebutuhan dasar manusia yang juga akan dibutuhkan oleh murid-murid kita di sekolah. Kemudian ada mengenai motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama ada hubungan. Hubungan itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian ada konsekuensi. Itu sifatnya itu terencana atau disepakati. Dan juga ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada 3 motivasi perilaku pada manusia, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Mungkin saja di sini kita pernah menerapkan 5-nya atau beberapa saja kepada murid kita. Yang pertama ada posisinya sebagai penghukum. Sebagai seorang penghukum di sini biasanya kita menggunakan hukuman fisik atau juga bisa menggunakan verbal atau perkataan kepada murid kita tanpa kita sengajai. Misalnya contohnya itu patuhi aturan saya atau awas ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Semoga nantinya setelah kita belajar mengenai budaya positif ini, posisi kontrol kita sebagai penghukum itu bisa kita hilangkan kepada murid kita nantinya. Kemudian ada yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi ini lebih lembut dari penghukum. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kemudian pada posisi yang ketiga itu kita menganggap murid itu sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Misalnya dengan perkataan seperti ini, jika kita sebagai seorang guru memposisikan diri kita sebagai seorang teman kepada murid kita, yaitu ayo bantulah demi ibu ya, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Itu merupakan posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol yang lebih baik lagi itu pemantau. Pemantau ini sama artinya dengan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini pada posisi pemantau itu bisa kita gunakan seperti ini kepada murid kita. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kita di sini sebagai pemantau saja atau mengawasi. Dan selanjutnya posisi kontrol guru yang terakhir itu yang akan kita terapkan nantinya yaitu manajer ya. Posisi terakhir itu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini jika kita sebagai seorang guru, kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, kita bisa berkata seperti ini kepada murid kita. Apa yang kita yakini? Itu seperti kita kembali ke keyakinan yang telah kita sepakati sebelumnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer kepada murid kita. Kalau dalam posisi kita sebagai seorang manajer ini, ada suara kita tulus, rasa hidup kita tidak kaku dan berdekat kepada murid kita. Kemudian setelah memposisikan diri kita sebagai seorang guru tadi, selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Sebelum itu, di sini saya ada sedikit memberikan mengenai apakah ada perbedaan dari
biasanya pada kesepakatan kelas ini dia ada alokasi waktunya. Kemudian kalau pada keyakinan kelas berbeda sedikit, yaitu pada keyakinan kelas ini disiplin positif yang membantu murid untuk menyeimbangkan disiplin dirinya. Guru dapat merumuskan keyakinan kelas dengan meminta siswa untuk menulis keyakinannya, membahas keyakinan yang telah ditulis, memilah keyakinan kelas, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif, dan menyepakati keyakinan kelas. Itu dia perbedaan antara kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Dan juga mengenai keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas pada waktu ke waktu. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menentukan keyakinan kelas ini. Saya gunakan langkahnya seperti ini. Yang pertama itu saya meminta siswa untuk menuliskan keyakinannya. Saya minta siswa untuk menuliskan keyakinannya di sticky note. Setiap siswa itu bisa mengemukakan pendapatnya mengenai keyakinan kelas yang akan mereka yakini nantinya. Kemudian yang kedua itu membahas keyakinan yang telah ditulis. Apabila sama nanti bisa kita satukan dan bisa kita satukan maknanya. Kemudian yang ketiga memilah keyakinan kelas, mengubah keyakinan kelas itu dari kata-kata yang negatif bisa menjadi kata yang positif. Misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, bisa tidak membuang sampah sembarangan, bisa kita gunakan kalimat positifnya membuanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Kemudian menyepakati keyakinan kelas. Selanjutnya terakhir ada segitiga restitusi. Mengenai segitiga restitusi ini, sebelumnya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam mempraktikkan segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas ini, bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengikuti dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna ya nak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dalam menstabilkan identitas bisa kita gunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada teman kita. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, kalimat-kalimat ini bisa kita gunakan. Yang pertama, tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan anak kita. Seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Bisa kita gunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada teman kita. Kemudian yang terakhir pada tahapan segitiga restitusi ini yaitu menentukan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu pada langkah 1 dan langkah 2,
pertanyaan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai anggota kelas? Kemudian penting untuk menanyakan ke anak hidup seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses dan tanggung jawab atau bisa dipercaya? Baiklah, mengenai segitiga institusi yang tahapan ketiga tadi, mengenai menentukan keyakinan. Di sini kita bisa gunakan pertanyaan, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Di sini kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Di sini sebenarnya kita telah menerapkan ada beberapa budaya positif di sekolah kita, seperti sholat berjamaah. Setiap Jumat misalnya kita melakukan sholat berjamaah, bisa juga kita lakukan sholat berjamaah di sekolah, bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan juga di kelas-kelas biasanya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, membaca surat pendek, membaca Asmaul Husna. Sebenarnya kita telah menerapkan budaya positif itu di sekolah. Di sini ada beberapa yang telah saya terapkan. Yang pertama ada sholat berjamaah. Kemudian di kelas saya juga telah melakukan diskusi kelompok bagi anak didik saya. Di sini saya mengelompokkan mereka itu dalam kelompok heterogen, tidak hanya yang pintar saja, tapi ada yang pintar, ada yang dari segi auditorinya, visualnya, ya dikelompokkan dalam kelompok yang heterogen. Kemudian dalam kemandirian juga, di sini juga telah diterapkan mengenai kemandirian di dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Di sini saya juga telah menerapkan mengenai membuat keyakinan kelas di kelas saya. Di kelas 5, sebelumnya yang pertama itu saya menjelaskan mengenai apa itu keyakinan kelas. Kemudian saya meminta anak didik di kelas 5 itu untuk menuliskan keyakinan kelas yang akan mereka yakini selama 1 tahun ke depan, dituliskan di sticky note. Setelah itu mereka menempelkannya di papan tulis. Dan kami membahasnya bersama. Apabila ada makna yang sama, kami kelompokkan dan memilahnya juga. Ada beberapa keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Yang pertama ada disiplin waktu, kemudian mengadakan piket kelas sesuai jadwal piket, kemudian menerapkan 5S. Ada beberapa keyakinan kelas yang telah kami terapkan di kelas kami. Di sini saya juga ingin menampilkan mengenai penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan sebelumnya. Ini pada kasusnya saat jam olahraga anak bermain bola di kelas. Dan juga anak tidak membuat PR. Ini dia pertama itu tidak membuat PR. Langkah 1 itu harus lanjutkan di
kedua, yaitu seorang siswa yang bermain bola saat jam PJOK. Sekian dari presentasi saya pada siang hari ini. Apakah ada tanggapan, masukan dari ibu-ibu semua? Bagaimana ibu-ibu, apakah ada tanggapan atau masukannya dari hasil presentasi pada hari ini? Oke, baiklah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan tadi dalam penyampaian. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Nobrida mengajar di SDN 08 Sentosa, akan memberikan sedikit umpan balik terhadap diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Anissa Yulia Fitri dari CGP Angkatan 11. Dari pemaparan Anissa Yulia Fitri, saya sangat tertarik sekali dengan penyampaian tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Caca, karena selama ini kita belum begitu mengetahui bagaimana budaya positif yang telah kita lakukan. Dari pemaparan Ibu Caca kemarin, kita banyak memperoleh pengalaman yang telah dilaksanakan oleh Ibu Caca, misalnya dari kegiatan anak sebelum masuk kelas atau kegiatan anak di dalam belajar, begitu juga dengan keyakinan kelas telah diterapkan oleh Ibu Caca, yang selama ini mungkin kita hanya menghadirkan atau membuat suatu peraturan di kelas tanpa melibatkan anak dalam peraturan tersebut. Begitu juga dengan
pemberian hukuman terhadap masalah yang dihadapi oleh anak. Dari pemaparan Ibu Cacat tentang pemberian hukuman terhadap anak itu sangat membantu sekali bagi saya pribadi, begitu juga mungkin bagi rekan-rekan, karena selama ini kita hanya memberikan hukuman kepada anak bila mereka melakukan kesalahan tanpa menggali kembali dari anak penyebab dari permasalahan tersebut. Rupanya setelah adanya diseminasi ini, mudah-mudahan untuk kedepannya sekolah kita semakin lebih baik, apalagi terhadap penanganan masalah terhadap anak. Mungkin itu saja umpan balik dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Hadianti, guru dari SDN 08 Sentosa. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan umpan balik atau refleksi terhadap diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Anissa Yulia Fitri, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman. Dari diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Anissa Yulia Fitri sangat bermanfaat sekali. Semoga apa yang mereka paparkan itu bisa bermanfaat dan bisa kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Seperti di dalam pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini tidak hanya kita buat secara sendiri, seperti di dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita tidak hanya guru saja yang membuat peraturan, tetapi kita membuat keyakinan kelas secara bersama dengan murid. Apa yang disepakati, maka itulah yang menjadi keyakinan kelas kita, yang bisa kita terapkan selama di dalam pembelajaran. Kemudian di dalam pembuatan segitiga restitusi. Dalam pembuatan segitiga restitusi, kita tidak hanya menyalahkan anak saja, tetapi kita menanyakan apa yang seperti di dalam pemanfaatan segitiga restitusi di dalam kegiatan di sekolah, itu kita tidak hanya menyalahkan anak saja, tetapi kita bisa melakukan langkah-langkah yang diterapkan di dalam segitiga restitusi, seperti menanyakan, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak tidak merasa bersalah atau tidak hanya merasa disalahkan saja terhadap apa tindakan yang telah dilakukannya. Kemudian di dalam kemudian selanjutnya pelaksanaan budaya-budaya positif yang dilakukan di sekolah, seperti adanya yang penerapan karakter dan profil pelajar Pancasila itu sudah nampak yang telah diterapkan oleh Ibu Anissa Yulia Fitri, seperti pelaksanaan sholat berjamaah, kemudian bekerja kelompok, kemudian pembuatan tugas secara mandiri. Semoga apa yang telah dilakukan dan didiseminasikan oleh Ibu Anissa Yulia Fitri bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nantinya memasuki pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan. Ya, sebelum kita masuki pembelajaran nantinya, terlebih dahulu sebaiknya kita menentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita ya selama 1 tahun ke depan agar nantinya pembelajaran menjadi lebih nyaman, aman dan tenang. Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas. Nah, inilah pembahasan kita pada hari ini. Hari ini yaitu tentang keyakinan kelas, tujuan, langkah-langkahnya nanti. Dan nantinya juga kita akan menyepakati membuat keyakinan kelas di kelas kita. Pak? Oke, apa itu keyakinan kelas? Di sana dijelaskan itu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Siapa yang tahu apa itu disiplin? Apa contoh disiplin itu? Siapa yang tahu? Mematuhi aturan baru sekali Faris. Mematuhi aturan atau tata tertib yang ada di sekolah maupun nanti di rumah. Siapa yang tahu salah satu contoh disiplin tahu? Contohnya datang, misalnya datang tepat waktu itu merupakan salah satu contoh disiplin. Apa lagi yang lain? Mengerjakan tugas sesuai yang diperintahkan. Apa lagi? Di rumah pun boleh apa contoh disiplin di rumahnya? Boleh, tidak membuang sampah sembarangan, itu juga contoh disiplin. Yang membantu orang tua. Nah, itu contoh disiplin. Di sekolah pun kita nantinya juga harus menerapkan disiplin positif. Apa itu positif? Yang baik, ya. Ya. Adapun tujuan dari membuat keyakinan kelas ini yang pertama itu menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nanti pembelajaran itu berpusat kepada kamu semuanya. Kemudian memunculkan ketertiban, baik itu ketertiban dari guru maupun murid kelas kita terutama. Jadi nantinya Ibu minta kamu semuanya menuliskan salah satu keyakinan kelas yang akan kita sepakati selama 1 tahun ke depan. Jadi apapun yang kamu tulis dan yang akan kita musyawarahkan nanti, yang akan kita diskusikan itu kita harus selalu menerapkannya di kelas. Paham semuanya? Kita harus konsisten dengan apa yang telah kita buat. Ya, harus berkomitmen. Jadi apapun nanti yang kamu tulis itu harusnya kita harus selalu menerapkannya di kelas. Contoh dari keyakinan kelas itu seperti apa contohnya? Kita mau contoh dari membuat kesepakatan kelas itu. Ya, tidak boleh berantem, ya, boleh. Apa lagi? Pak? Misalnya mendengarkan guru saat menjelaskan pembelajaran itu juga. Apa lagi? Datang tepat waktu, bagus, disiplin, ya. Contohnya sebelum kita buat masing-masingnya nanti, ya. Sebutkan dulu contohnya. Apa dan contoh keyakinan kelas itu? Apa lagi contohnya? Contohnya lagi. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak
mengulang semuanya. Kenapa tidak mau mengulang itu tadi? Kita tahu kan bagaimana bentuk keyakinan kelas itu? Sekarang Ibu minta di sini ada beberapa langkah dalam membuat keyakinan kelas itu ya. Nantinya Ibu berikan stiker ini. Kemudian anak-anak Ibu semuanya tolong tuliskan di kertas ini. Tulis nama Ibu. Kemudian tuliskan salah satu keyakinan kelas atau keyakinan kelasnya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Nama panjang saja. Sudah, dan tolong di sebelah kanan. Ya, tolong berat. Belajar 15 ke sana ya, biasa kita berat. Sudah semuanya? Oke, sekarang kita sama-sama mengenai kesepakatan yang telah kami buat semuanya. Oke, yang pertama tidak boleh terlambat datang. Jadi ini masuk ke dalam datang tepat waktu ya.
ini ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini kebersihan, ini kebersihan ya. Dan mendengarkan guru saat belajar. Mendengarkan guru saat belajar maksudnya ini ya. Ini masuk sini. Kemudian tidak ribut saat jam pelajaran, sama dengan mendengarkan guru saat jam belajar ya. Kemudian datang tepat waktu, sama dengan Amelia tadi. Kita gabungkan dulu datang tepat waktu juga ini atur. Kemudian tidak boleh ngomong sampah sembarangan, sama dengan tadi. Kemudian harus pikir kelas, mendengarkan guru saat belajar itu juga masuk sini ya, yang bersama. Kemudian tidak boleh keluar pagar, bagus ya guys. Kemudian tidak boleh bersikap guru menerangkan, sama dengan yang tadi juga. Tidak boleh keluar pagar, pagar ini. Dan aja ada tempat lampu. Yang dari kita tidak mau sampah sembarangan. Ini sama ya. Dan tempat waktu dari aja. Jangan bawa sampah sembarangan. Sama ya. Tidak boleh datang terlambat. Ini sama juga artinya dengan datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh keluar pagar. Ini benar guru ini ya. Patuh. Ya, jadi ada 4 kelompok tadi dalam membuat keyakinan kelas. Yang nanti sama maknanya. Pertama itu tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh, itu kata dari konotasi negatif, kita ganti dia positif. Apa itu? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu ya. Yang pertama itu jadi tadi ada 4 kelompok dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Yang pertama ya datang tepat waktu. Ini juga tadi ada yang buat tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Yang mana kan kita gunakan? Ya, menjaga kebersihan bagus sekali. Semuanya menjaga kebersihan gelasnya. Dan tadi yang ketiga, mendengarkan guru saat belajar, tidak ribut saat jam pelajaran. Itu apa katanya yang dibuat? Mendengarkan guru saat belajar. Tidak berkeluar pagar. Apa kata yang dibuat? Apa? Yang 4 tadi ada yang membuat tidak boleh keluar pagar. Itu apa kata yang tersebut? Menjaga ketertiban di sekolah. Ya, iya.
Yang kelima ini ibu sendiri menerapkan 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Oke, nakes boleh senang. Jadi kita semuanya harus senang ya, gembira. Kalau ada yang bersedih, boleh bercerita kepada temannya atau kepada ibu. Sepakat dengan 5 keyakinan kelas ini? Bisa kita terapkan nantinya selama 10 tahun ke depan di kelas ini, terutama bisa atau tidak? Ini merupakan keyakinan kelas ini, kamu harus yakin pada diri sendiri dulu ya. Baru bukan hanya untuk menentukan acara kelas saja, tapi bagaimana kamu itu mau untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Sepakat semuanya? Ada yang tidak? Ada yang tidak ini karena tidak semuanya menjawab ya. Ada mungkin yang keberatan? Sepakat semuanya? Sekianlah dari pembahasan kita mengenai keyakinan jelas. Dan sekarang kita lanjut